Tahukah kamu siapa itu Abu Bakar Ja'ar? Abu Bakar Ja'ar adalah wali kota Padang yang pertama setelah kemerdekaan. Ia lahir pada 29 November 1889 dan wafat di Padang pada tahun 1985. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke lokasi makam Abu Bakar Ja'ar yang terletak di seberang Padang. Ia adalah seorang birokrat dan ahli di bidang hukum sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia juga menjadi pendiri Komite Rakyat di Padang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia belum berhasil menyusun suatu pemerintahan sipil di Kota Padang. Pada masa ini, Padang diwarnai oleh suasana revolusi, pengambil alihan kantor pemerintah militer Jepang, perusahaan-perusahaan dan gudang-gudang pemerintah Jepang, kantor polisi, penyerbuan dan perampasan terhadap gudang senjata, menimbulkan bentrokan senjata dengan Nika dan pasukan sekutu yang datang ke Padang. Di samping itu, masyarakat juga membentuk BKR, Laskar Rakyat, organisasi pemuda guna menunjang revolusi. Pada tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Barat atau Keresidenan Sumatera Barat berhasil mengangkat Mr. Abu Bakar Ja'ar sebagai wali kota Padang yang pertama. Dalam menjalankan pemerintahan wali kota Padang, ia dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Cabang Padang yang dibentuk pada tahun itu juga. Namun, jabatan wali kota ini tidak lama dipegang oleh Mr. Abu Bakar Ja'ar karena ia dipindahkan ke Pematang Siantar, Sumatera Utara dan digantikan oleh Bagindo Aziz Can pada bulan Mei 1946 menjadi wali kota Padang kedua menggantikan Mr. Abu Bakar Ja'ar. Saat ini kita sedang berada di makam Abu Bakar Ja'ar. Abu Bakar Ja'ar ini adalah wali kota Padang pertama setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Beliau ini pada masa kolonial adalah seorang pengacara. Dia berteman dengan Egon Hakim. Egon Hakim ini adalah anak dari Abdul Hakim. Abdul Hakim adalah wakil wali kota Padang pada zaman kolonial, dan setelah Indonesia merdeka beliau juga pernah jadi wali kota menggantikan Bagindo Aziz Can. Abu Bakar Ja'ar ini tidak lama menjadi wali kota di kota Padang karena beliau kemudian ditunjuk sebagai residen di Sumatera Utara menggantikan Pak Duat Siregar. Kuburannya cukup sederhana seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita Kota Padang akan lebih memperhatikan karena kami baru mengetahui keberadaan kuburan ini di sini, yaitu kuburan Bapak Abu Bakar Ja'ar. Sebenarnya suasana di sini cukup baik. Kita dari kuburan ini kalau diperkirakan ketinggiannya dari jalan raya, Jalan Sultan Syahrir yang menghubungkan Kota Padang dengan Teluk Bayur itu lebih kurang sekitar 50 meter ketinggiannya, dan dari ketinggian ini kita bisa melihat pemandangan Kota Padang wilayah timur dan hamparan rumah-rumah penduduk, pabrik-pabrik, sekolah dan lain bisa kita lihat dari kawasan kuburan ini. Dan dari kejauhan sepertinya bukit-bukit seperti memagari Kota Padang dari kejauhan, dan mereka semua berlapis. Juga nampak Indarung, sebuah perusahaan semen pertama di Indonesia yang didirikan pada masa kolonial, yaitu 1910. Jadi kita sekali lagi kita sedang berdiri di makam Abu Bakar Ja'ar, seorang yang telah berjasa dan menjadi wali kota Padang pertama
di Kota Padang. Kuburan Abu Bakar Ja'ar ini, Pak Abu Bakar Ja'ar ini berdampingan dengan satu tokoh lain yang bernama Abdul Latif. Ini Pak Abu Bakar Ja'ar dan ini Pak Abdul Latif. Beliau ini adalah seorang pedagang pada masa kolonial yang sangat sukses. Dia berasal dari Pulau Anau. Jadi wilayah pekuburan yang ada di sini ini adalah pekuburan keluarga daripada karena Pak Abu Bakar Ja'ar mempunyai pertalian dengan Pak Abdul Latif, maka ketika Pak Abu Bakar Ja'ar meninggal pada tahun 1985, kemudian diizinkan untuk juga bisa berkubur di sini. Di sini tidak banyak kuburan, paling sekitar agak 30 kuburan yang ada di sini. Kuburannya cukup bersih, tidak ada satupun yang diberikan keramik. Sepertinya hanya sebagai penanda saja yang ada. Ada batu nisan juga, kemudian ada penanda di sana. Di sini tertulis nama atau tokoh yang berkubur di pada kuburan ini. Begitulah dengan yang lain. Jadi tidak sama dengan kuburan-kuburan kebanyakan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang semua bagiannya diberikan keramik. Tapi ini menjadi ciri khas dari kuburan pada tingkatan yang ini. Jadi sekali lagi kedua tokoh ini pada kuburan ini sepertinya cukup dekat dan mereka berdampingan. Kalau Pak Abdul Latif ini beliau meninggal pada masa Jepang, ini pada masa Orde Baru. Ya. Sebenarnya Padang ini sangat kaya dengan sejarah, tempat-tempat yang memiliki cerita-cerita masa silam sangat banyak. Sebagai contoh, kuburan Abu Bakar Ja'ar yang hari ini kita kunjungi ini merupakan sebuah cerita sejarah yang jarang dikupas oleh banyak orang. Padahal seorang Abu Bakar Ja'ar itu bukanlah orang kecil, beliau adalah cukup besar. Beliau pernah jadi wali kota Padang dan beliau juga pernah menjadi residen di Sumatera Utara. Residen itu setingkat gubernur. Jadi bila kita kupas ini lebih dalam, lebih jauh, mungkin banyak hal yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita tentang orang-orang yang pernah berbuat pada masa lalu, di mana mereka pernah hari ini tinggal, belajar, bekerja dan sebagainya. Kuburan Abu Bakar Ja'ar ini sekali lagi hanyalah salah satu contoh dari banyak kuburan-kuburan lain dan banyak bangunan-bangunan yang lain yang bisa kita narasikan menjadi lebih hebat lagi ke depan, dan ini merupakan sesuatu hal yang besar. Dan bila dikemas sedemikian rupa akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang yang ingin tahu lebih dalam tentang Kota Padang.